Shalom kepada semua umat Tuhan dan selamat mengikuti renungan pada hari ini. Tajuk renungan kita pada hari ini adalah penurutan dan iman suatu syarat doa. Dan ayat renungan kita di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Mengatakan seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rencananya. Saudara-saudara, hari ini adalah merupakan hari yang ke-23 untuk program berdoa selama 100 hari. Puji kepada Tuhan, kita masih terus bersama-sama dalam program ini untuk mendoakan banyak perkara yang penting. Dan salah satu dan antara lain yang perlu kita doakan adalah kita memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita, memohon kekuatan bagi misi kita, memohon agar sakit penyakit dijauhkan daripada kita, terutama sekali virus corona. Ada yang berkata seperti ini, apakah syarat-syarat yang harus saya penuhi untuk doa saya agar dijawab? Saudara-saudara, ramai yang berdoa dan berkata tidak mendapat jawaban daripada doa mereka. Kenapa? Kita tahu bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa yang kita sudah sampaikan. Tapi adakah kita selepas berdoa akan menurut Tuhan, akan beriman penuh kepada Tuhan? Nah, bagaimana kepada saudara-saudara semua? Lihat dan mari kita sama-sama fahami akan renungan pada hari ini. Mereka yang menyerahkan jiwa, badan, dan roh kepada Tuhan akan sentiasa menerima karunia baru dalam fisikal dan mental. Sebagai pemberi kepada setiap berkat, Tuhan menuntut sebahagian daripada harta kepunyaan kita. Tetapi kalau kita menahan daripada apa yang menjadi kepunyaan Tuhan, bagaimana kita menuntut berkat itu? Mari kita lihat Abraham. Bagaimana dia begitu setia kepada Tuhan. Sehingga apabila Tuhan katakan bahwa korbankan anakmu, anaknya itu adalah harta yang terpenting bagi Abraham. Dan apa yang dibuat oleh Abraham adalah dia menuruti dan beriman kepada Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 1 sehingga 19. Saudara-saudaraku, kalau kita hanya memberikan sebahagian daripada penurutan separuh hati kita, janji-janjinya tidak akan dipenuhi kepada kita. Di dalam sebuah buku, Selected Messengers mengatakan, hanya satu yang mereka perlu lakukan, yaitu percaya kepada firman Tuhan, supaya mereka seperti mereka mempercayai perkataan antara satu sama lain. Hanya satu yang mereka perlu lakukan, yaitu percaya kepada firman Tuhan seperti mereka mempercayai perkataan antara satu sama lain. Tuhan akan menunaikan setiap janji yang Dia telah janjikan. Tuhan tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Saudara-saudaraku, mari kita lihat, mari kita sadari betapa pentingnya janji Tuhan itu. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara, mari kita lihat dan renungkan renungan pada hari ini. Penurutan dan iman itu merupakan suatu syarat dalam doa kita. Inilah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi.